dalam salah sampean iki. Beda. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuna makanu khususan pada dan kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Ismail Al-Qadar Al-Syafi'i 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 bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mundur dikit ya, ulang sedikit biar nyambung bahasanya. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Mundur dikit dalam kurung. Temu tadi. Pokoknya mundur dalam kurung. Yang di dalam kurung. Iya iya. Udah? Wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatin aw dzati sababin. Ini kan membahas tentang tingkatan niat. Kalau sedikit mengulang yang kemarin, kalau sholat fardu, waalaikumsalam. Tukang kopi datangnya belakangan mulu man. Udah kopi udah habis baru datang man. Kemarin kalau sholat fardu itu yang wajib dalam niatnya kan 3, yaitu usolli, saya niat, kemudian menyebutkan fardunya, kemudian nama sholatnya. Misalnya maghrib yang wajib cuman usolli fardul maghribi, langsung Allahu Akbar, sudah sah. Tapi kalau berjamaah dia sebagai makmum nambah 1 makmuman. Sholli fardul maghribi makmuman Allahu Akbar. Cuman itu tok dan sah. Enggak perlu menyebutkan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, enggak. Ya, seandainya dia mengucapinya cuma usolli fardul maghribi, kalau makmuman sebagai makmuman dan sah. Kalau enggak pakai makmum cuma 3 kata, usolli fardul sama nama sholatnya. Itu kalau sholat fardu. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, wa in kanat, yang sekarang ini, wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau itu sholat sunnah muaqqatah. Muaqqatah itu sholat sunnah yang waktunya sudah ditentukan, kayak duha, tahajud, itu kan waktunya ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian. Qobliyah, ba'diyah, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan waktunya sudah ditentukan. Au dzati sababin, atau sholat yang karena ada sebab. Di situ dicontohkan ka istisqain, seperti sholat istisqa, sholat minta hujan. Udah nggak diminta, udah kehujanan nih. sholat minta rezeki maksudnya. Oh itu rahasia. Bawa kopi hitam sama ayam cemani. Mahal. Kepo. Sholat itu bukan untuk minta kaya kok. Kalau minta kaya itu bukan sholat, ngepret, ngepet.
Masih cita-cita jadi orang kaya man? Mana sih? Lo kok pas duduknya pas lagi lo man? Kemarin buat contoh ini. Aduh. Repet-repet tar. Duduk sama orang kaya biar ketularan kaya. Malah pindah. Emang gak bakat jadi orang kaya ya begitu. Lo dulu kan pernah ngaji nasoihul ibad kan? Orang kalau duduk dengan orang alim itu akan tersupport untuk belajar. Orang duduk dengan orang kaya akan tersupport untuk bisnis. Lah malah pindah man. Emang gak bakat jadi orang kaya ya begitu. Mana tadi? Bilang kan? Istisqa. Kalau sholat sunnah yang waktunya ditentukan atau sholat sunnah yang ada sebabnya seperti istisqa. Istisqa itu sholat sunnah yang ada sebabnya, yaitu sebab karena minta hujan, atau sholat gerhana. Itu kan karena ada gerhana, sholat itu baru ada sebab musababnya. Atau masuk masjid, karena masuk masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Waktunya sih tidak ditentukan, mau pagi, mau sore, mau siang, ya terserah, asal dia masuk masjid baru ada sunnah tahiyatul masjid. Itu namanya dzati sababin, sholat sunnah yang ada sebabnya. Gerhana ya nggak tentu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, yo gitu-gitu. Wajibah, maka wajib fiha di dalam sholat sunnah ini syai'ani, dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya qasdul fi'li, yaitu menyengaja melakukan. Kalau dirikasnya ya usollinya itu. Ainiyatu fi'lis sholati, yaitu niat melaksanakan sholat. Wasaniyuhuma, dan yang kedua at-ta'yinu, ta'yin itu menyebutkan nama sholatnya itu. Misalnya duha ya usolli duha, nggak pakai nyebutkan sunnahnya, sudah sah. Yang disebutkan cuma niat sholatnya, kemudian nama sholatnya. Kalau taraweh umpama usolli taraweh, Allahu Akbar. Oh, nggak pakai sunnah, nggak perlu. Yang wajib cuma dua kok. Kalau menyebutkan sunnah, nah kalau jamaah makmum ya tambah satu. Ini yang dibatalkan kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, ya tadi usolli taraweh makmuman, Allahu Akbar. Udah sah. Tapi kalau yang paket lengkap ya usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Wah, paket lengkap. Ibarat orang makan mah yo ada lauknya, ada sambelnya, ada. Nah, kalau ini yang dibahas cuma yang pokoknya saja. Yang penting nasinya. Kalau sholat sunnah, yang sunnah muakkotah itu yang waktunya sudah ditentukan, atau dzati sabab, sholat yang punya sabab, maka wajibnya cuma dua. Fayu'ainu, maka dijelaskan qobliyatan, apakah qobliyah, wa ba'diyatan atau ba'diyah. Berarti kalau qobliyah zuhri usolli qobliyata zuhri Allahu Akbar. Itu yang wajib cuma itu. Kalau ba'diyah ya usolli ba'diyata zuhri Allahu Akbar. Udah, ini kan yang dibahas ini adalah yang wajibnya. Kalau pakai lengkap ya usolli sunnata zuhri ba'diyata seterusnya. Fi sholati zuhri, di sholat maghrib, fi sholati zuhri, di sholat zuhur, wal maghribi, dan sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya. Harus dijelaskan qobliyah apa ba'diyah.
Li'anna likullin, karena sesungguhnya di setiap zuhur, maghrib dan isya itu qobliyatan, ada qobliyahnya, wa ba'diyatan dan ada ba'diyahnya. Bikhilafi sunnatis subhi, beda dengan sholat sunnah subuh wal asri dan asar. Kalau di subuh dan asar itu kan tidak ada ba'diyahnya, maka yo nggak perlu disebutkan qobliyah ba'diyah. Wow, sorry sunatan, wes beres berarti wes. Nggak perlu disebutkan qobliyah ba'diyah. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi wa fitrin. Apa enggak? Ayam beb. Oh, ayam beb. Oh, bawa makanan berarti. Biasanya begitu biasanya. Nggak tahu kalau luar biasa. Bawain lupa terus. Oke, ternyata makanannya ini bukan makanan. Makanannya mie. Makanannya emik. Turis enggak ada turis. Hujan-hujan kurisnya melempem. Enggak ada sinjal. Wa fitrin, sholat sunnah idul fitri, wa au adha atau sholat sunnah adha fil di dalam hari raya. Lah kalau ini ya disebutkan sholatnya misalnya usolli adha, Allahu Akbar, boleh kalau sholatnya sendirian. Tapi kan kalau sholat id sendirian kok kayaknya nggak resep ya. Udah pernah belum sholat id sendirian? Kalau saya udah pernah sekali. Sekali, itu pun gara-gara habis kecelakaan. Tahun 2005 itu malam takbir kecelakaan nih. Naik motor kenceng, wah, ternyata jalannya belok. Kaget, buang jatuh. Bangun sih masih bisa, begitu nyampe rumah wis nggak bisa berkutik. 2005 bulan Agustus saya masih ingat aja. Bulan Agustus malam takbir lah pokoknya, malam takbir. Nah itu orang-orang pada sholat, berangkat sholatnya saya sholat sendirian di rumah di bangku. Tapi nggak seru emang sih. Sholatnya kok sendirian kan nggak seru ya. Lah kalau sendirian juga nggak perlu. Mosok ceramah saudara-saudara tapi nggak ada orang yang dikira stres. Tapi kalau berdua tetap sunnah khutbah. Iya, kan sunnahnya khutbah itu kalau sholat id dilaksanakan dengan berjamaah. Lah minimal orang berjamaah itu 2, imam sama makmum. Umpama pengen ngetes gitu, sholat di rumah berdua sama istri, habis itu langsung sapu kayak pepegangin begini. Oh, sikum wanapsi kita gomo. Langsung saudara-saudara gitu. Aliran baru Enggak, langsung istrinya nelpon psikiater itu. Saudara satu doang. apa kayak Boleh. Dan sunnahnya itu kalau berjamaah sholat id itu ya khutbah. Minimal orang berjamaah kan cuma 2 orang. Cuma ya lucu ya, 5 orang aja kelihatannya kayaknya gimana gitu ya. 5 orang mending gak usah lah, mending gabung al-muhajirin kan gitu ya. Kayak di sini kalau Idul Fitri kan nggak pernah ngadain karena nggak ada orang. Lah seandainya nanti yang nggak pulang Pak Mansur yang ceramah ya, Pak Haji yang imam, Eman yang Bilal, pas bertiga. Lah Gus Rai pulang, Mbak Slamet pulang duluan. RT apalagi? Udah pulang duluan. Umpama nanti kan musola baru ya. Wah sayang dibangun mahal-mahal. Udah ayo ngadain. Bikin banner lagi gede banner. imam Hadirilah. Khotib Kiai Haji Mansur, Imam Kiai Haji Ishak, Bilal Kiai Haji Eman. Amin. 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 amin Amin. Bisa dibayangin mas.
Boleh. Fala yakfi, maka tidak cukup atau tidak sah itu niat sunnatu idin faqat, hanya meniatkan sholat sunnah id saja tanpa menyebutkan namanya. Berarti harus disebutkan namanya, usolli sunnata idil fitri. Kalau hanya usolli sunnatal id, Allahu akbar, ini id adha wa idul fitri harus disebutkan. Wa syamsan, atau gerhana matahari, wa qamaran, dan bulan, fil kusufi, dalam sholat gerhana. Disebutkan apakah ini gerhana, sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Seingat saya dulu musola kita ini dipakai pertama buat sholat gerhana ya. Saya baru pindah itu kayaknya. Saya baru pindah berapa hari ada momen gerhana bulan atau gerhana bulan ya, langsung kita ngadain sholat gerhana. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan niyatun nafliyah, menyebutkan kesunahannya. Usolli sunnata, nah, sunatanya itu loh, itu tidak disyaratkan. Seandainya tidak disebutkan yo nggak apa-apa. Cuman kan kita udah dilatih yang paket lengkap nih. Buku-buku pasolatan yang kita pelajari, yang diajarkan guru-guru kita itu kan udah paket lengkap. Usolli sunnatal idil adha rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman. Ya kan udah paket lengkap itu. Kalau nggak lengkap kayaknya aneh. Iya kayaknya emang iya, dikirainnya salah. Makanya sesuatu yang berbeda walaupun tidak masalah, tapi kalau diterapkan di satu tempat yang nggak terbiasa akan timbul masalah. Umpama sholat khutbah hari raya, setahu kita kan 2 kali ya. Kayak khutbah Jumat kan 2 kali kan, khutbah duduk khutbah lagi. Idul Fitri ya begitu kan. Padahal itu tidak keharusan yang di sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Seandainya dia khutbahnya cuma sekali, sah. Cuma nggak umum. Umpama di sini kok umpama ya entar Idul Adha gitu atau Idul Fitri begitu, wah langsung jamaahnya, oh ustaznya lupa woi, kok buru-buru udah pengen ini. Padahal ya bener. Seandainya sekali boleh dan ya sah, cuma nggak umum. Kalau itu dipraktekkan di tempat yang biasanya kok 2 kali, yo nanti akan timbul omongan. Kita itu asal ada beda dikit jadi omongan aja. Enggak biasanya aja jadi omongan, enggak biasanya. Umpama biasanya kan kayak di Al-Muhajirin kan selesai Assalamualaikum kan wiridan. Lah kalau umpama tiba-tiba tuh Pak Sakohar atau Bang Imamin kok habis Assalamualaikum diem aja. Aliran ini mah. Wah, ini udah pindah Wahabi ini mah. Salah ada beda dikit langsung ya. Masyarakat kita ya begitu. Li'anna nafliyata, karena sesungguhnya menyebutkan kesunahan, mulazimatun itu sudah melekat lin nafli di sholat sunnah. Disebutin dan disebutin yaitu memang udah sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Bikhilafil fardiyati, berbeda dengan sholat fardu. Fa innaha ghairu mulazimatin, karena sholat fardu itu tidak melekat pada sholat fardu itu. Misalnya duhur itu bagi kita yang orang sudah dewasa ini memang wajib atau fardu, tapi bagi anak-anak yang belum usia baligh itu belum wajib alias sunnah. Maka sholat duhur itu belum tentu fardu. Maka ya harus disebutkan bagi kita yang dewasa, sholli fardhu duhuri, karena bisa jadi duhur itu hukumnya sunnah bagi anak-anak. Nah itu ada keterangan fa innaha qad takunu fardhon, karena sesungguhnya kadang itu menjadi fardu
Waqad la takunu, tapi kadang juga tidak menjadi fardu alias sunnah. Sholat duhur itu kadang bisa sunnah, ya kadang bisa fardu. Kadalik begitu juga kama fi sholatis sobi'i, sama seperti sholatnya anak kecil. Sholatnya anak kecil itu dihukumi sunnah, walaupun zuhur itu wajib bagi orang dewasa, tapi bagi anak-anak hukumnya sunnah. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang pertama sholat fardu niatnya harus menyebutkan 3. Yang kedua, tingkatan kedua sholat sunnah yang ada sebabnya atau waktunya ditentukan, maka yang disebutkan 2, yaitu menyebutkan usollinya dan nama sholatnya. Kalau wa in kanat nafilatan mutlaqatan, lalu kalau sholat sunnah mutlak, apa itu sholat sunnah mutlak? Wahia allati lam tuqayyad bi waqtin wala sababin, yaitu sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya, bebas mau pagi, sore, siang, malam boleh, asal tidak habis subuh sama habis asar. Maka sering kita dengar ada orang ceramah, kadang dia sholat sunnahnya sampai sekian puluh rakaat. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang ada namanya selain mutlak itu rata-rata ya jumlah rakaatnya udah ditentukan. Walaupun kadang beda-beda, ya kayak taraweh ya. Taraweh itu bagi nahdiyin ya 20, cuma nahdiyin yang sekarang diskon 60%, jadi 8. Musola kita ini nahdiyin tapi ngambil yang diskonan 60%. Iya. Al-Muhajirin mah nggak mau ngambil diskon ya. Nah kalau kita kan ambil diskon nawar, diskon 60%, kan 20. Kalau di diskon 60% kan jadinya 8 kan? NU baru. NU baru. Yang NU lama tuh Al-Muhajirin itu NU lama. Lah bahkan dalam mazhab siapa lupa saya. Ada yang 36 loh. Loh ada yang 36 aja. Lah di Temboro, Magetan itu ada pesantren namanya Al-Fatah kalau nggak salah. Itu kalau terawih sampai menjelang subuh baru kelar. Ya memang santrinya ya yang ikut santri orang kampung ya nggak kuat. Ya ada yang kuat mungkin, ya ada beberapa orang. Itu milihnya yang banyak, yang dirjamah tabligh itu, yang pindah-pindah. Nah itu kan sholat tarawehnya dia milih yang banyak dan lama. Ya hampir subuh, hampir waktu sahur itu baru kelar tarawehnya. Lah kita imam lelet dikit aja udah. Balik swen. Iya. Lah kita, lah kalau imam yang imam harian kita udah paham lah ya. Imam misalnya kalau Al-Muhajirin kan sering undang dari luar, baru takbir aja kadang makmum udah seudon oh ya. Yang Allahu Akbar. Alamat. Aduh. Padahal bisa jadi loh itu. Ntar baca Fatihahnya tambah lama. Lah, sholat sunnah yang mutlaqah itu yang tanpa nama, yang tanpa sebab, tanpa nama, maka wajib qasdul fi'li faqat, hanya menyebutkan saya niat saja. Dari asal usolli Allahu Akbar, udah sah. Enggak pakai bebas mau berapa rakaat ya boleh. Cuman sholat sunnah itu dua-dua. Sholatul lail masna. Sholat sunnah itu dua-dua. Kecuali yang memang ditentukan seperti sholat tasbih, kalau dikerjakan siang hari langsung 4 rakaat. Tapi nggak pakai tahiyat awal, langsung. Nah masjid-masjid tertentu
kalau yang masih mengikuti fatwa asli Tarjih Muhammadiyah, tarawihnya itu 443. Kayak yang di depan terminal Priuk tuh, itu tarawihnya 443. Tapi Muhammadiyah juga sama, ada yang kayak Muhammadiyah model baru, New Muhammadiyah. Ya tarawihnya 2-2-2-1. Ya kayak kita ini loh. Di musola ini kan 2-2-2-2-1. Itu NU baru plus New Muhammadiyah. Yang lebih afdal itu 2-2-2-2-1 atau 4-4-3? Nah tergantung siapa yang bilang. Dua-dua. Iya. Memang hadis yang satu meriwayatkan bahwa sholatul lail masna. Sholat malam itu dua. Tapi ada riwayat Aisyah, ini yang dipakai oleh saudara kita Muhammadiyah yang memakai 443 itu, bahwa Aisyah itu melihat sholatnya Rasulullah itu 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya. Aisyah ngomongnya begitu. Rasulullah kalau sholat malam itu 4 rakaat, jangan ditanya panjangnya. Dan itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Yang dipakai oleh yang kita, yang NU itu yang hadis yang sholatul lail, sholat malam itu 2. Kalau tarawih berjamaah itu malah pertama kali ada zaman Khalifah Umar. Rasulullah itu tarawihnya, bukan tarawih dulu, namanya pokoknya qiyam Ramadan aja. Cuma 3 kali. Hari keempat beliau udah nggak keluar lagi. Maka kalau ada yang tarawih cuma 3 kali udah nggak berangkat lagi. Justru yang kita yang 30 kali itu bid'ah malah itu. Bener loh itu. Iya. Makanya masyarakat Indonesia itu cerdasnya luar biasa. Oke. Yang tarawih berjamaah sampai 30 hari itu nggak pernah Rasulullah lakukan. Itu yang disebut dengan bid'ah. Loh, iya. Kata masyarakat yang tarawihnya cuma 3 kali, yes, saya benar. Rasul. Yes. Bid'ah bola. Lah hari keempat itu kan Rasulullah udah nggak keluar lagi. Ditungguin ame menjelang sahur nggak keluar. Keluarnya ya memang pas subuh. Besoknya begitu. Kemudian Rasulullah kan, lah sahabat kan penasaran ya. Lah ini kok sholat cuma 3 kali, ini gimana ceritanya? Padahal kan hari pertama yang ikut nggak banyak, hari kedua makin banyak, hari ketiga tambah banyak. Begitu hari keempat malah Rasulullah nggak keluar lagi. Ketika ditanya, ya Rasul kenapa nggak keluar lagi? Kan kami udah nunggu. Jawaban Rasulullah apa? Saya lihat sholat ini, maksudnya itu dulu namanya belum tarawih loh ya. Pokoknya sholat ini itu maksudnya sholat malam setelah Isya di malam Ramadan. Yang dimaksud dengan ini, sholat ini kata Rasulullah, kalian kayaknya kok seneng banget. Kalau saya kerjakan terus, takutnya turun perintah berubah menjadi wajib. Itu alasan Rasulullah. Lah kalau alasan kita apa? Berarti udah sunnah lagi udah. Gitu. Rasulullah itu mengkhawatirkan kalau masyarakat itu seneng, ini kalau nanti turun perintah jadi wajib, bahaya. Yang kerja lembur sip malam gimana, ya kan? Iya, yang kena sip 2 kan, wah repot. Akhirnya ya nggak keluar. Ya sampai seterusnya sampai beliau wafat. Kemudian zaman Abu Bakar ya tetap begitu, sholatnya sendiri-sendiri. Dan jumlahnya ya nggak tentu, pokoknya suka-suka. Sakar dhewe. Lah kemudian baru dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau membuat ijtihad, keputusan yang saat itu ya disebutnya kontroversi karena Rasulullah tidak pernah mewasiatkan. Umar langsung menunjuk seorang yang namanya Ubay bin Ka'ab.
Maka orang yang pertama kali ngimami sholat taraweh itu Ubay bin Ka'ab. Dan yang pertama kali memutuskan taraweh jadi 20 ya Umar. Kata Umar, wah kayaknya kok masyarakat banyak yang pada sholat ini nih. Ubay, ayo kamu imami, biar yang lain makmum. Nanti kita sholatnya 20. Saat itu awal-awalnya nggak semua sahabat setuju. Wah enggak. Rasulullah nggak pernah wasiat, nggak pernah nyuruh, nggak pernah enggak. Ini bid'ah ini. Dulala lagi Umar. Binar lagi wah. Tapi sahabat Umar tetap kekeh, bahkan beliau bilang nikmatnya bid'ah itu ya ini itu maksudnya sholat taraweh yang berjamaah. Oh nyatanya yo pesertanya banyak. Wong sholat yang isya harian gak begitu banyak, begitu taraweh banyak. Lah makanya Umar bilang bid'ah yang paling enak yo ini. Maka kalau ada yang teriak bid'ah itu, sahabat Umar kenapa gak berani neriakin sahabat Umar bid'ah ya kan? Iya. Sahabat Umar itu banyak keputusan yang awalnya dikira kontroversi. Nih, mushaf. Ini zaman Rasul kan terpisah-pisah. Ada yang di kayu, ada yang di batu, ada yang di kulit binatang. Rasulullah wafat, kemudian para sahabat penghafal Quran banyak yang meninggal, entah karena yang memang usia atau karena di peperangan. Umar kan berpikiran visioner lah ya. Wah ini kalau dibiarin ayat-ayat Quran banyak yang hilang. Akhirnya beliau ngutus seorang namanya Zaid bin Harithah kalau nggak salah, orang yang dimandati untuk ngumpulin Quran itu. Dan saat itu Abu Bakar nggak mau, walaupun beliau khalifah, enggak, saya nggak mau, saya nggak bertanggung jawab karena ini nggak pernah diwasiatkan oleh Rasulullah. Zaman Rasulullah nggak dikumpulin, nggak, pokoknya tetap. Tapi Umar ngotot. Begitu ngotot, akhirnya ya wes Umar orang yang pertama kali membukukan yang ditugaskan saat itu kalau nggak salah namanya Zaid bin Harithah, ditugaskan untuk mengumpulin ini. Kemudian setelah dikumpulkan, disatukan, dibukukan kayak begini, dan kemudian ditulis ulang sampai sekarang. Yang tulisan yang kita lihat ini adalah pada masa Utsman. Maka nyebutnya ini mushaf Utsmani, yaitu karena pertama kali orang yang tulisannya kemudian disebarkan ke dunia luar, maksudnya setelah keluar dari Madinah itu Utsman. Makanya ini yang nyebutnya mushaf Utsmani. Nah ini ya bid'ah juga ini. Zaman Nabi nggak ada bid'ah. Dan nggak ada harokatnya. Nggak ada harokat. Itu pertama orang yang membuat namanya Aswad Ad-Du'ali. Itu pun jauh setelah pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Karena kan Quran mulai menyebar. Jangankan harokat, titik juga nggak ada. Kalau nggak ada harokat, saya masih bisa baca. Tapi kalau nggak ada titik, membedakan huruf ba, ta, sa, ya, nun, bedanya apa? 5 huruf ini. Bingung ya. Ya kan cuman gini tok kan loh. Kayak piring ya. Kayak penggorengan ya. Wajan, kayak wajan. Kalau ba titik 1 bawah itu zaman Rasul gak ada, Abu Bakar gak ada, Umar gak ada, Utsman gak ada, zaman Ali itu pun akhir-akhir pemerintahan baru ada. Namanya Aswad Ad-Du'ali, orang yang diperintahkan untuk memberi titik itu. Maka orang yang kembali ke zaman Rasul itu Qur'annya titiknya suruh ngapusin. Ya, harokat itu malah belakangan lagi. Harokat itu udah periodenya udah jauh lagi baru ada harokat. Begitu udah ada titik, Quran kan nyebar ke luar Jazirah Arab. Nah orang masih kebingungan bacanya. Kemudian baru dikasih kalau A tanda miring atas atu. Itu udah generasinya udah sekian puluh tahun kemudian. Titik aja itu baru sekian puluh tahun setelah wafatnya Rasulullah. Zaman Rasul Qurannya ya bayangin aja tulisan yang di kitab itu loh, tapi nggak ada titiknya. Membedakan ba, ta, sa, ya, nun kayak apa? Jim, ha, ho kan bedanya cuma di titik ya. Iya, 2 huruf kan dalam Quran. Toldo bedanya di titik, fa, kof di titik, toldo di titik, terus apa lagi? Sasha di titik, roza
hampir semua di titik. Main rim. Bid'ah itu, bid'ah man. Makanya teriak-teriak bid'ah melulu nggak mikir loh. Dulu zaman Nabi itu, ya memang dulu nggak dibutuhkan itu. Wong zaman Nabi itu kan Quran hanya baru beredar di kalangan Arab. Bangsa Arab melihat tulisan Arab tanpa titik udah tahu. Lah kayak kita itu, iya maji walaupun nggak di titik kan tahu kan ya. Nah ya kayak gitulah. Huruf I sama J walaupun nggak di titik tahu kita. Wah bedanya cuma di titik. Bahkan kalau kita udah sangat ahli tulisan umum banget. U-nya mana, M-nya mana, U-nya lagi mana, ya boh pokoknya tahu ini bacanya umum. Iya kan? Lah begitu yang baca orang lain, takutnya salah paham, repot nanti. Nah, bukan hanya salah tafsir, salah semuanya. Kok sampai kemana-mana tadi oh Tarawih. Tarawih. Nah, mana tadi? Wajib qasdul fi'li faqat, maka wajibnya hanya menyengaja saja atau usolli langsung Allahu Akbar boleh. Fakasbu maka disamadi cukup. Faqat itu artinya cukup. Wa yulhaqu bihadzu sababin, dan disamakan dengan sholat yang punya sabab. Yughni anhu ghairuhu. Katahiyatin wa sunnati wudu'in wa istikharatin wa ihramin wa tawafin wa dukuli manzilin wa khurujin minhu wa ghairi dzalik. Dan disamakan atau dibutuhkan untuk membutuhkan itu sholat yang punya sebab, seperti tahiyatul masjid, seperti sunnah wudu, seperti istikharah, ihram, tawaf, masuk rumah dan lain-lain. Wala hajata, dan tidak butuh ilat ta'yin untuk menyebutkan ta'yin itu menyebutkan rakaatnya, menyebutkan misalnya tadi lo usolli sholat duha, gak perlu menyebutkan rakaat ini, udah boleh. Yang penting disebutkan nama sholat. Lihablihi alal mutlak, karena itu sudah mengandung kemutlakan. Fatakunu mustasnahu mimma lahu sababun, maka itu termasuk istisna dari sholat yang punya sebab. Wa'lam, ketahuilah annahu yamtani'u, bahwa sesungguhnya tidak boleh jam'u sholataini, mengumpulkan dua sholat biniyatin dengan satu kali niat. Umpama begini, kita tidur jam 11, kebetulan di rumah nggak ada orang, bangun-bangun jam 5, kan sholat duhurnya lewat ya. Begitu bangun udah jam 5, ya udah langsung cepet-cepet wudu, sholat duhur. Karena udah masuk asar, ya langsung. Lah kalau berarti kan sholatnya 2 kali kan ya, duhur sama asar. Lah itu kalau seandainya niatnya begini, sholli fardhu dhuhri wal asri. Iya kan 2 sholat kan? Lah iya 2 sholat tapi dijadikan satu niat, maka itu tidak boleh. Kalau 3 itu itu ceritanya orang hajatan, Mas. Ini pernah saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, saya mau hajatan. Nah, sholat saya gimana? Lah gimana? Sholatnya kan biasa, Bu. Enggak, maksudnya gini loh, Pak Ustaz. Lah iya, kalau orang hajatan, kalau di Jakarta kan di dandanin kan sehari. Kalau di gedung mah cuma bentar. Yang di ini loh, di rumah. Nah, kayak Mbak Slamet kemarin loh. Kan seharian juga ya. Nah, kalau laki mah gampang. Enggak ribet, lah perempuan. Loh, dandannya kan ini dikerok-kerok dulu ya. Kasih lidi berjejer. Ya udah lah, yang pakai adat tuh kan. Mau Jawa, mau Lampung yo sama kan ya? Iya. Mau Sunda ya sama Pak Sat ya? Iya.
Ya terus apa permasalahannya Bu? Kan begini Pak Ustaz. Pagi akad nikah kita udah didandanin. Nah begitu duhur kalau dibuka kelamaan. Lah kalau sholatnya nanti saya kodok bareng-bareng boleh nggak? Pertanyaan logis ini. Lah iya kan? Masuk gitu. Lah iya, nah terus saat itu saya nggak berani jawab langsung. Karena setahu saya kodok sholat yang dibenarkan nggak dosa itu alasannya cuma dua, kelupaan sama ketiduran. Kalau ketiduran orang hajatan nggak mungkin. Oh mosok habis hajatan habis ngawinin anak, habis makan duhur ketiduran kan enggak ya Mbak? Oh iya habis hajatan loh Mbak. Ayo kan. Kalau kelupaan kalau kelupaan mungkin. Saking sibuknya kan ya. Ya tahu-tahu ya karena ya kemarin kan musola udah dibongkar ya, enggak ada yang ngadan ya. Ya enggak kedengeran kan? Kemungkinan itu kedua itu mungkin. Cuma ibu itu yang tanyai saya tanya, terus saya tanya, Bu, rumahnya dekat musola enggak? Ya dekat musola. Lah, ketika ibu hajatan nanti itu ada di musola libur kok enggak? Ya enggak sih. Lah ketika ada adzan itu seandainya ada musik, seandainya ada yang lagi itu kira-kira ketika adzan libur apa enggak? Wah, yo libur Pak Ustaz, pokoknya berhenti lah. Menghormati adzan. Nah ketika adzan itu kira-kira ibu ngeh nggak kalau itu udah masuk waktu zuhur? Ya ngeh. Berarti inget. Wah. Ya, wes. Berarti alasan yang kedua nggak mungkin juga kan? Nah, terus gimana? Dia begini, saya hajatan ini kayaknya sekali seumur hidup Pak Ustaz. Anak saya cuma satu. Ya persis man. Kalau sholat saya kan udah tiap hari. Oh iya. Sholat udah tiap hari, hajatan sekali seumur hidup. Wah gimana ini jawabnya? Itu jawaban itu saya tunda. Nah kalau sekarang gampang tinggal tawasul apa saya Google ya. Ila hadrati Syekh Google Al-Fatihah. Langsung keluar kan. Lah zaman itu kan belum. Wah, akhirnya saya mumet nyari jawaban. Orang yang saya kenal saya SMS-in. Duluan belum WA. Saya SMS. Jawaban rata-rata sama. Kodok sholat yang dibenarkan tanpa dosa alasannya cuma dua, ketiduran sama kelupaan. Akhirnya itu saya nggak sengaja jalan ke Senen. Dulu masih ada tenda biru di Jalan Keramat Raya itu. Dulu kan masih tenda biru. Habis melihat-lihat buku di atas ya ada yang cocok. Begitu saya turun ke bawah, ada buku kayaknya warnanya hijau masih ada di atas. Asal saya lihat buka yang ngawur, asal buka jadi kok namanya buku second kan ya. Buka jerit, pertanyaannya sama persis. Yuk Allah kalau masih jalan. Pertanyaan itu sama persis, itu buku isinya tanya jawab fikih sosial apa fikih keseharian gitu. Masih ada kok bukunya di situ apa di mana apa di dalam. Perjawabannya pertanyaan sama persis. Jawaban yang ditulis di situ tetap alasan yang dibenarkan cuma dua, yaitu ketiduran dan kelupaan. Terus itu hanya ada nasihat ya, yaitu ketika akad nikah biasanya kan pagi jam 9 atau apa ya, dandannya sederhana saja. Begitu nanti masuk waktu zuhur langsung cepat-cepat sholat. Habis sholat udah didandani. Terus nanti sholat asar yang dimentokin maghrib. Iya dipepetin maghrib, begitu mepet maghrib break lah ya sholat maghrib, sholat asar. Begitu asar selesai paling nggak nyampe berapa menit adzan maghrib. Begitu adzan maghrib langsung sholat maghrib, habis maghrib lanjut karena isya nanti waktunya panjang sampai subuh. Nah tapi yang tetap istiqomah begitu kan ya abot. Kalau laki sih kita laki-laki ini praktis ya. Tinggal keris ditaruh ya. Kan biasanya bawa keris kan. Kemarin gimana Pak Haji waktu hajatan Pak Haji? Bawa keris lagi. Enggak bawa keris ya? Oh bawa. Oh iya pisan orang Jawa kok ya. Lah iya. Sholatnya loh kalau kita laki-laki kan praktis, yang repot memang perempuan. Wah betul. Iya. Seandainya itu tadi lo orang hajatan kok seandainya kok jawaban saya kok boleh,
kemudian dia habis semua beres kan dari maghrib duhur belum, asar belum, maghrib belum, isya belum, langsung sholli fardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Borongan atau rapelan lillahi ta'ala yo ora oleh. Ora oleh man, dua aja nggak boleh apalagi. Tuh. Wa'lam annahu yamtani jamu sholataini biniyatin, tidak boleh menggabungkan dua sholat biniyatin dengan satu niat, walau naflan maksud dan walaupun sholat sunnah yang dimaksud, tetapi ada ibadah lain yang diperbolehkan menggabungkan yang wajib dan sunnah, dan sunnah otomatis ngikut. Contoh, umpama kita Ramadan kemarin punya utang puasa, ya entah karena alasan apa, entah sakit atau alasan yang lain lah, kemudian kita nggak bisa lanjut. Kalau orang kampung saya nyebutnya mokel, orang Cilacap mokel laran ya mokel. Lah begitu bulan hari-hari biasa puasa Senin Kemis, lah niati aja, ketika itu niatkan saja qodoknya. Berarti qodok kan wajib kan? Maka niatkan qodok ketika menjalaninya itu hari Senin atau Kemis, maka puasa Senin atau Kemisnya otomatis ikut pahala sunnahnya dapat. Itu menggabungkan dua niat, tapi ini kan bukan sholat, kan dua niat antara qodok sama sunnah Senin, tapi yang diniatkan saja qodoknya otomatis, sunnah Seninnya ikut. Kalau dua-duanya sholat sunnah, kalau memang itu sejenis dan waktunya bersamaan, diniatkan satu boleh. Umpama ketika kita masuk masjid, itu kan sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian ketika kita masuk setelah adzan, kemudian di situ ada misalnya kita mau jamaah subuh atau qobliyah subuh. Nah itu kita milih tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah. Tahiyatul masjidnya? Kalau masih panjang waktu ya tahiyat dulu. Nah kalau panjang waktu, ini enggak. Kita masuk datang lihat menit, udah, ya pokoknya cukup lah kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat enggak cukup. Yang kita pilih qobliyah apa? Qobliyah. Tahiyatul masjidnya? Enggak. Bukannya qobliyah subuh. Ayo. Ya qobliyahnya aja. Apa kitab apa itu qobliyah subuh kan enggak ada ya qobliyahnya. Badiah subuh lah, Salah saya. Badiah ya. Badiah, qobliyah. Aslinya sholat sunnah sebelum kita belum sholat wajib itu kan ada syukur wudhu. Kalau kita baru wudhu, ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, entah qobliyah duhur, qobliyah kan ada 3 nih. Kalau orang yang rajin, ya pernah saya lihat itu ya 3 kali, 3-3-nya. Lah kalau enggak, kalau orang yang tahu ilmunya ngerjain 1, 3-nya dapat. Pokoknya kayak sampul, 3 in 1. Ya ntar dulu, sabar apa? Berarti walaupun kita sholat cuma 2 rakaat, yang syukur wudhu kena, yang tahiyatul masjid kena, yang qobliyah kena, berarti kan 3 in 1. Kalau yang nggak tahu, yang sholatnya tekun tapi ilmunya kurang, ya 6 rakaat memang dia. Syukur wudhu dulu, assalamualaikum, berdiri lagi tahiyatul masjid, kemudian berdiri lagi qobliyah. Bagus. Cuman kan maunya kita itu amalan dikit pahalanya banyak kan gitu ya. Simple. Maunya kita kan gitu. Bisa. Caranya? Belum tahu. Tahu dong. Ntar dibales sama Iman kepo.
Berbalik gitu. Ini saya bacakan kaidah dalam kitab Asbah wa Nadhair. Asbah wa Nadhair itu dulu waktu saya nyantri ngaji kitab ini, bahkan dulu nadhairnya dulu suruh ngapalin karena ini kaidah-kaidah pokok. Kaidah pokok dalam ilmu fikih. Ibarat matematika mah rumus dalam ilmu fikih. Itu ada kitab namanya Qawaidul Fiqhiyah, kemudian syarahnya namanya Asbah wa Nadhair. Biasanya kalau santri-santri NU biasanya ya ngaji lah kitab ini. Itu ada kaidah begini, idza istama'a amrani min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Kalau ada dua hal yang sejenis, jenisnya sama-sama sholat sunnah, baik dua ataupun tiga. Satu, walam yakhtalif maqsuduhuma, dan tidak berbeda dalam tujuannya. Dakhala ahaduhuma, maka dikerjakan satu, yang lain ikut. Nah, terus kita kerjakan yang mana? Yang qobliyah. Maka yang tahiyatul masjid otomatis, yang syukur wudhu ya otomatis. Tapi niatnya bukan ketika mau sholat, tapi ketika sebelum sholat. Saya niat qobliyah. Tahiyat syukur wudhu, tahiyatul masjid plus qobliyah. Tapi ketika laporan sama Allah berarti kan cukup qobliyahnya saja. Itu. Nah iya, sebelum sholat kita ini dalam hati udah syukur wudhu, tahiyatul masjid. Tapi begitu nanti laporan, yang kita laporkan cukup yang qobliyahnya, yang duanya ikut. Berarti walaupun kita sholat cuma 2 rakaat 1 kali salam, sama dengan orang yang sholat 6 rakaat 3 kali salam tadi. Makanya orang semakin banyak membaca itu kelihatannya ibadahnya kayaknya dikit, tapi nilainya sama kayak orang yang tahu jalan. Kalau orang nggak tahu jalan, muter. Lah kalau orang tahu jalan lewat sini. Walaupun dia udah berangkat 1 jam tadi, kita masih makan. Begitu nyampe tempat, udah kok bareng. Nah, saya tahu caranya. Mau pasti hitung, nah telepon Indah. Nah, gitu. Ini kalau aja nyampe. Sama. Apa, Man? Kalau misalkan, nah waktunya mepet nih, kita maksain sholatnya gimana? Jangan. Kan kopi. Nah, makanya kalau itu datangnya duluan. Kalau memang jamaah udah mau didirikan, tidak boleh melaksanakan sholat yang lain. Daripada kita bela-belain sunnah digeremengi orang semasjid. Orang siapa sih datang belakangan, maksa lagi sholat sunnah, sok-sokan bukan lagi. Nah iya, dia kalau di situ ada orang yang kebelet kan repot. Udah kebelet apalagi yang udah mau berangkat kerja ya, kerjanya Depok umpama dulu, mentang-mentang sekarang udah nggak ke Depok. Nah iya, umpama. Maka ketika sholat wajib udah mau didirikan, udah nggak perlu sholat yang lain. Kalau mau perlu yo tadi datangnya duluan. Kalau muter mak motor. Saya juga kalau mau ke Al-Wajirin muter terus. Saya kalau ke Al-Wajirin muter. Dulu pernah sama Aris tuh. Sepedanya dia saya bawa, motor saya tinggal. Kalau dulu masih bisa lewat pojokan ya dulu ya. Sekarang udah gak bisa. Saya mojor kan. Lewat bawah Pak, apa lompat? Nah ya kalau jalan kaki. Motor lagi. Motor yang kasar. Walau wa amma ghairul maksud katahiyatin wa istikharatin wa ihramin wa tawafin wa sunnati wudu'in.
Ini sholat-sholat yang boleh digabung tadi itu. Au ghuslin fayajuzu jamuha, fayajuzu maka boleh jamuha menggabungkannya ma'a naflin bersama dengan sholat sunnah, au fardin atau fardu ghairiha yang selain itu. Nah, yang sholat sunnah sama fardu, nah ini cuman yang bisa itu yang tahiyatul masjid. Kalau qobliyah saya belum nemu dalilnya. Misalnya tadi kita datang terlambat, datang ke masjid jamaah udah mulai, kita nggak usah sholat sunnah tapi langsung sholat fardu. Ketika kita sholat fardu itu sudah mencakup tahiyatul masjid. Tapi Imam Nawawi Banten dalam kitab Nihayatul Zain beliau lebih menyarankan untuk membaca tasbih sebagai ganti tahiyatul masjid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Sebelum, yuk kita sambil jalan kan bisa. Misalnya baru parkir, Imam Ghazali baru parkir ceklek, di dalam udah Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 4 kali itu udah sebagai pengganti tahiyatul masjid. Bal tahsulu itu pun bisa wayusabu dan diberi pahala atau berpahala. Alaiha di atas itu semua wa illam yanwiha walaupun tidak dibacakan niatnya. Itu yang tahiyatul masjid sama sholat fardunya. Begitu kita datang langsung ikut jamaahnya walaupun tidak niat tahiyatul masjid maka sudah ada pahala tahiyatul masjid. Qalahu asy-Syarqawi wallahu a'lam bis